Yaitu dalam Matius 18, ya Bapak Ibu ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Alkitab kata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini Petrus tanya sama Yesus. Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Wow. Bahasanya membingungkan. Sampai kapan? 70 kali 7 kali. Ada bahasa bagi saya mengandung unlimited jumlahnya. Tidak terbatas jumlahnya. Tidak terhingga jumlahnya. Jadi bukan 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Sudah. Di dunia, orang cenderung membalas dendam. Tetapi di kerajaan Allah, pengampunan adalah nilai utama. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita sendiri sudah diampuni oleh Allah. Masih nggak mau ngampuni Tuhan? Nggak usah mengampuni orang lain? Masih tidak mau mengampuni orang lain? Kita sudah diampuni oleh Allah. Pengampunan adalah nilai utama, saudara. Mengampuni bukan berarti melupakan bagi saya. Saya sudah mengalami proses. Saya tahu apa itu mengampuni, saudara. Mengampuni bukan berarti melupakan. Tetapi yang saya pelajari adalah melepaskan hak untuk membalas. Harusnya bagian saya untuk membalas. Tapi saya sadar saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya hak untuk membalas. Karena pembalasan adalah milik Tuhan, saudara. Jadi bagi saya, ya ampuni. Tahu kenapa saya mengampuni? Karena saya sudah diampuni oleh Tuhan, saudara. Tanpa pengampunan, hati menjadi tawar. Yuk, lepaskan pengampunan yuk. Kau tidak akan bisa bilang bisa mengampuni kalau tidak pernah disakiti. Kau tidak bisa bilang bisa mengampuni kau belum pernah belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Bagi saya, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau mengajar tentang mengampuni tapi kau belum pernah bisa mengampuni dan belajar untuk mengasihi, saudara. Tanpa pengampunan, hati menjadi tawar. Dan gak ada powernya, tidak berkuasa. Dan hidup tidak terikat, saudara. Saya nyaman. Buat apa? Saya udah mengampuni. Mau ketemu orang-orangnya gitu kayak gitu, santai. Saya belajar Bapak Ibu. Ya, ada sebuah luka di tangan saya misalkan. Luka dalam. Terus bagian luarnya sudah kering. Jadi kayak keloid lah dia. Ketika saya sentuh, saya tekan, nyeri sekali. Tahu kenapa? Ternyata yang baru kering tuh bagian luarnya. Bagian dalamnya belum kering, saudara. Terus bagaimana caranya supaya bagian dalam supaya kering? Kalau saya datang ke medis akan dikopet ulang, dibuka ulang, dikasih obat bagian dalamnya. Ketika bagian dalam sudah mengering, maka luar mengering, tidak akan terasa sakit, saudara. Jadi yang dipulihkan pertama kali bukan luarnya, dalamnya, saudara. Jadi saya tenang, saya nggak terikat, ya, saya nggak, hati saya menjadi tawar, dan saya tetap bersukacita. Sebuah tulisan dari Corrie ten Boom yang saya baca, saudara. Beliau mengatakan demikian. Mengampuni adalah melepaskan seseorang dari tahanan. Dan kemudian menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Keren ini buku tulisannya, saudara. Mengampuni adalah melepaskan seseorang di tahanan. Dan kemudian menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Ya kau yang sedang melepaskan dirimu sendiri, tahan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi yuk, belajar mengampuni yuk. Mengampuni bukan untuk kepentingan orang lain. Mengampuni untuk kepentingan diri kita sendiri kok. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi tawar hati, supaya kita punya powerfulnya Tuhan, supaya kita hidup tidak terikat, saudara.
Kemanapun kau melangkah, wah kamu hebat apapun juga, cuma terikat buat apa? Seperti seekor anjing. Ditulis Homer, ini anjing galak di pagar rumahnya. Tetapi anjingnya terikat. Sehebat-hebat anjing dan segala galak anjing ini, cuma jangkauan yang cuma sepanjang berapa meter itu rantai. Sudah. Terikat. Sehebat-hebat dirimu pelayanan, tapi kalau belum bisa mengampuni, terikat. Dan tidak bisa bebas melayani Tuhan.